Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama saya Henry, saya perwakilan dari pengurus UKM Kewirausahaan Universitas Terbuka Bogor. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu marketing dan strategi marketing. Nah, di video kali ini izinkan saya memaparkan materi baru yang berjudul marketing plan. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa sih marketing plan itu? Pengertian marketing plan itu sendiri adalah rangkaian rencana pemasaran yang dibuat atau disusun guna mencapai target atau tujuan dalam kurun waktu periode tertentu. Saat memulai bisnis, teman-teman perlu memahami banyak hal. Salah satunya adalah marketing plan atau biasa disebut perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran perlu dilakukan dengan terstruktur agar lebih efektif dan memberi keuntungan besar untuk bisnis yang teman-teman buat. Kenapa sih harus membuat marketing plan? Jawabannya sederhana, supaya tujuan bisnis teman-teman lebih terarah. Baik, langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan dalam menyusun atau membuat rencana pemasaran, yaitu yang pertama adalah menentukan merek. Yang kedua ada menentukan visi dan misi bisnis. Yang ketiga ada menentukan target pasar. Yang keempat adalah kenali pesaing. Yang kelima adalah menentukan budget. Dan yang keenam ada menentukan to-do list. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan merek. Merek adalah identitas bisnis yang membedakan produk kita dengan produk pesaing. Merek yang kuat dapat menciptakan persepsi positif di benak pelanggan. Nama brand menjadi identitas bagi bisnis yang dijalankan teman-teman. Nah, karena itu teman-teman sebagai pebisnis tidak boleh sembarangan ya dalam memilih merek dan menentukan nama brand. Pastikan teman-teman memilih nama merek itu yang menarik, menjual, dan mudah diingat, sehingga pelanggan bisa mengenal produk atau bisnis teman-teman dengan lebih mudah. Pembahasan yang selanjutnya ada menentukan visi dan misi bisnis. Tentukan tujuan bisnis yang akan teman-teman pakai. Jangan lupa juga untuk menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah yang disebut dengan visi dan misi. Di awal, teman-teman harus menentukan visi dan misi tersebut dengan secara spesifik. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan ketika menyusun rencana pemasaran, supaya arahnya lebih jelas. Di sini, saya akan mencontohkan visi dan misi perusahaan otomotif Astra. Visi Astra Honda Motor ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjamin pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian, menciptakan kegembiraan pelanggan, dan berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Kemudian misinya yaitu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat melalui produk dan layanan terbaik. Serta masih banyak visi dan misi perusahaan lainnya yang bisa teman-teman contoh. Pembahasan yang berikutnya itu ada menentukan target pasar. Untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat, teman-teman perlu menentukan kelompok mana yang akan menjadi target pasar. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara menentukan target pasar,
cobalah buat buyer persona dengan mengidentifikasi tipe-tipe pelanggan yang cocok dengan bisnis teman-teman. Untuk membuat buyer persona, teman-teman juga perlu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar sasarannya lebih tepat. Apakah target market teman-teman itu adalah anak kecil, apakah dari remaja, dewasa, apakah kalangan menengah ke atas, apakah kalangan menengah ke bawah. Dan bisa juga sasaran itu secara demografik, yaitu berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, lokasi, background pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada kenali pesaing. Kompetitor atau pesaing hampir tidak bisa dihindari ketika teman-teman menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pesaing ketika kita akan membuat rencana pemasaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kompetitor atau pesaing bisnis. Misalnya, dengan menjadi customer bayangan yang pura-pura membeli. Kemudian ada stalking media sosial yang dipakai untuk marketing pesaing dan menggali informasi dari para konsumen. Setelah itu, kita dapat menganalisa keunggulan pesaing. Apa yang membuat produk pesaing berbeda dengan produk kita? Mengapa produk pesaing lebih laku dari produk kita? Kemudian, selain keunggulan, kita juga harus menganalisis kelemahan pesaing. Apa saja yang menjadi kelemahan pesaing dapat kita manfaatkan untuk memaksimalkan produk yang kita buat. Kemudian ada menentukan budget. Menjalankan pemasaran tentu butuh biaya. Supaya pengeluarannya jelas dan terarah, sebaiknya teman-teman menentukan budget khusus lengkap dengan alokasinya. Teman-teman juga bisa menghindari pembengkakan budget tersebut. Saya akan memberi tips bagaimana menghindari pembengkakan budget. Yang pertama itu selalu lakukan analisis biaya sebelum melakukan atau memulai suatu bisnis. Yang kedua, buat daftar untuk mencatat pengeluaran operasional. Yang ketiga, disiplin dalam menghitung biaya operasional. Yang keempat, jangan mengabaikan manajemen resiko. Yang terakhir ada membuat to-do list. To-do list artinya catatan terkait daftar tugas-tugas atau kegiatan yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. To-do list ini merupakan daftar atau sesuatu yang harus dan akan dilakukan nantinya. Biasanya daftar ini dibuat dengan rentang waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. To-do list adalah bagian dari sebuah perencanaan supaya jadwal tidak bertabrakan satu sama lain. Namanya juga rencana, tentu teman-teman perlu menyusunnya dengan rinci. Teman-teman bisa membuat daftar berisi hal-hal yang harus dikerjakan dalam memulai suatu usaha. Hal ini membantu kinerja teman-teman menjadi lebih terarah. Kalau berhasil dan disiplin untuk membuat list ini, kemungkinan untuk mencapai target juga bisa lebih cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan tentang materi marketing plan dari awal sampai akhir telah sama-sama kita bahas. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila di video ini banyak kekurangannya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.